Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya di dalam sesi membaca Nusantara dari Laut. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk mengikuti beberapa hal informasi yang terkandung di dalam karya mantan Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda, yakni Thomas Stamford Raffles, yang pernah bertugas pada tahun 1811 sampai dengan 1815. Karya ini cukup tebal, ya, kalau bisa dilihat, cukup tebal, sebanyak 904 halaman, ditambah dengan 36 halaman pengantar di depan. Ukurannya juga cukup lumayan, sangat tebal. Tentunya saya tidak akan membicarakan karya ini secara utuh. Saya akan mengambil sari informasi terutama yang berkaitan dengan dunia kemaritiman Nusantara. Tentu ini menjadi hal yang penting dari sisi sumber, oleh karena karya ini dihasilkan oleh pelaku sejarah pada zamannya, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif suasana apa yang dilihat oleh Raffles pada masa itu. Sebagai sebuah sudut pandang, tentu kita punya penilaian terhadap karya ini. Namun apapun itu, yang terpenting adalah kita pertama-tama harus bisa memahami apa yang informasi yang terkandung di dalamnya. History of Java, karya ini pertama kali terbit pada tahun 1817 atau 2 tahun setelah Raffles bertugas sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1965 diterbitkan lagi oleh Oxford University Press. Mulai tahun 2008 buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Narasi di Yogyakarta, dan saya membaca untuk cetakan yang ketiga tahun 2014. Ini adalah sebuah mahakarya yang sangat penting, artinya kita mengenal dunia Nusantara. Ada beberapa pertanyaan yang coba saya cari penjelasannya di dalam buku ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan atau kegiatan pembuatan perahu dan kapal di Jawa. Yang berikutnya adalah siapa yang aktif di dalam perdagangan pada sejumlah pelabuhan di pantai Jawa. Bagaimana situasi pelabuhan dan pelayaran di kawasan Laut Jawa. Apakah ada kaitan antara kegiatan perdagangan dengan fenomena perompakan dan praktik perbudakan di masa ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, mengenai pembuatan perahu dan kapal. Raffles memberikan satu informasi yang menarik, bahwa pusat pembuatan perahu yang terpenting di Jawa adalah Rembang dan kemudian Gresik. Di sana dibuat banyak perahu dalam berbagai ukuran, dan yang paling besar yang dibuat di Rembang pada masa ini adalah dengan daya muat 150 sampai dengan 400 ton. Ya, di tahun-tahun terakhir sebelum kedatangan Raffles disebutkan antara 12 sampai dengan 13 kapal yang sudah berhasil dibuat di sana. Tentunya industri kapal ini hanya bisa berkembang bila didukung oleh bahan bakunya, dan ini adalah kayu. Kayu yang paling bagus untuk pembuatan perahu dan kapal adalah kayu jati. Dari catatan Raffles disebutkan bahwa Jawa setiap tahun menghasilkan
kurang lebih 8.800 batang pohon jati. 3.000 diantaranya itu dihasilkan di daerah Rembang, pusat pembuatan perahu di Jawa. Untuk mengolah jati sebagai bahan pembuatan perahu, maka tercipta para pekerja yang jumlahnya kurang lebih 400 orang, dibantu dengan 412 pasang kerbau yang digunakan untuk menarik kayu-kayu itu ke daerah sungai, aliran sungai, untuk kemudian dialirkan ke pesisir ataupun dibawa langsung ke pesisir. Nah, ini hal yang pertama yang coba digambarkan oleh Raffles. Raffles juga memberikan satu penilaian bahwa masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang berorientasi agraris. Ya. Itu disebabkan karena kondisi tanahnya yang subur dan perairan yang baik, sehingga memungkinkan aktivitas dari pesisir pedalaman itu bisa melalui sungai. Namun demikian, orang Jawa, kata Raffles, tidak begitu menyenangi atau tidak menekuni bidang pelayaran dan perdagangan. Tetapi mereka punya kepandaian di dalam membuat perahu tentunya. Lalu siapa yang atau kelompok mana yang menggerakkan aktivitas itu? Dalam catatan Raffles disebutkan ada pelaut Arab dan ada pelaut Cina yang sudah datang ke Nusantara lebih kurang pada abad ke-9 Masehi. Selain mereka juga ada pelaut pedagang Melayu, ada pedagang pelaut Bugis, dan juga India. Mereka lah yang bergiat dalam menghidupkan aktivitas perdagangan di sejumlah pelabuhan di pantai-pantai Jawa. Raffles juga memberikan kita informasi bahwa sistem perdagangan pada masa itu masih dengan cara barter, ya. Dan alat tukar yang digunakan, nah ini juga sangat penting, adalah berupa emas dan permata yang dibawa oleh para pelaut pedagang tadi untuk ditukar dengan hasil-hasil bumi Jawa yang dibawa oleh penduduk dari daerah pedalaman ke pesisir. Nah, ada 3 atau 4 pelabuhan ekspor impor yang utama di pantai utara Jawa dalam catatan Raffles, yaitu Batavia, Semarang, Surabaya, dan juga Gresik. Dari 4 pelabuhan inilah hasil-hasil bumi Jawa dikeluarkan, dan lewat pelabuhan ini pula barang-barang dari luar bisa diperoleh oleh penduduk di Pulau Jawa. Raffles punya penilaian atau persepsi mengenai para pelaut pedagang ini. Pedagang Arab misalnya, Cina dan Bugis, Raffles menyebut mereka sebagai kelompok yang bertindak adil dan jujur di dalam perdagangan, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Eropa. Khusus pelaut Arab, ya, pada masa ini mereka mengoperasikan kapal-kapal mereka dengan daya muat antara 50 sampai dengan 500 ton. Ya. Pedagang Arab menurut Raffles dikenal rajin. Mereka ini sangat berhati-hati dan suka menjelajah. Selain itu juga ada orang-orang Cina dengan kapal mereka yang khas yang kita kenal dengan istilah Chung.
mereka menguasai perdagangan di Jawa, sehingga orang Cina kebanyakan kaya-kaya. Kelompok lain yang juga sangat penting di dalam menghidupkan aktivitas pelayaran perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Jawa dan Laut Jawa adalah pelaut pedagang Bugis. Namun Bugis yang dimaksudkan oleh Raffles ini adalah penduduk yang berasal dari Sulawesi. Dari Sulawesi, malah dia secara spesifik menyebut yang berada di kerajaan Goa. Artinya apa? Ini bisa merujuk pada orang Makassar, ya, orang Bugis, juga Mandar. Nah, para pelaut dan pedagang-pedagang Sulawesi ini datang ke sejumlah pelabuhan di Jawa yang tadi saya sebutkan, membawa sejumlah barang dagangan seperti kamper, kulit penyu, sarang burung walet, ada lilin, lebah, ada juga kain katun yang bermutu tinggi yang dikenal dengan kain Bugis. Ada butiran emas, ada pamur, ya, logam untuk melapisi keris. Yang juga tidak kalah penting, komoditas yang dibawa oleh para pelaut dari Sulawesi ini adalah hasil-hasil laut seperti teripang yang mereka peroleh dari sejumlah pulau-pulau di Maluku dan Papua, termasuk yang mereka cari di pantai utara Australia. Ada juga sirip ikan, hiu, penyu, agar-agar, dan bulu babi sebagai komoditas yang sering dibawa oleh perahu-perahu dari Sulawesi. Raffles mencatat bahwa para pelaut Bugis, ya, di buku ini menyebutnya pelaut Bugis, semua yang berasal dari Sulawesi disebutnya pelaut Bugis, memperbaiki kapal mereka di sejumlah gelangan kapal yang ada di pantai utara Jawa. Atas usaha itu mereka membayarnya dengan butiran emas dan produk-produk lain yang mereka bawa dari pulau-pulau dari mereka berada, dan juga wilayah timur pada umumnya. Namun Raffles mengatakan bahwa para pelaut dan perahu-perahu Bugis ini tidak membongkar muatan mereka di Jawa. Lebih lanjut, Raffles tidak menyebutkan mereka membawa komoditas itu kemana. Namun yang pasti mereka singgah di sejumlah pelabuhan dan galangan kapal di Jawa itu adalah untuk memperbaiki atau merenovasi bagian-bagian perahu setelah mengadakan pelayaran dalam beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena kegiatan ini mengandung risiko, mereka membawa sejumlah barang dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan, maka salah satu ciri dari perahu-perahu niaga Bugis dan juga Melayu, kata Raffles, itu selalu dilengkapi dengan senjata lengkap dalam menjalankan perdagangan. Tentu ini berkaitan dengan situasi yang akan mereka alami ketika dalam pelayaran. Raffles mengatakan bahwa para pedagang Bugis ini dikenal karena kejujuran dan keadilan mereka dalam berdagang. Pada bagian terakhir buku ini di halaman 823, Raffles juga mencatat bahwa mereka adalah pedagang-pedagang yang terhormat dan terbuka. Secara eksplisit, Raffles mengatakan Bugis adalah pelaut yang ulung. Mereka punya semangat berdagang yang tinggi. Demi untuk menjalankan perdagangan atau ingin ikut di dalam satu pelayaran bersama perahu, maka tak jarang dari mereka meminjam uang dari para pemilik modal tentunya yang ada di negerinya dan menjaminkan dirinya. Begitu kuat semangat mereka untuk berdagang, mereka
menjadikan dirinya sebagai jaminan bila nanti tidak bisa melunasi, tidak bisa mengembalikan dana yang sudah mereka pinjam. Nah, mereka berlayar, mereka berdagang dengan perahu mereka sendiri. Yang menarik adalah ternyata para awak perahu dan juga nahkoda di perahu-perahu Bugis itu selain membawa perahu juga ikut berdagang. Mereka biasanya membawa barang masing-masing dengan modal masing-masing tentunya. Tidak hanya itu, masing-masing juga membawa bekal sendiri selama pelayaran. Itu kata Raffles. Dan awak perahu dan para pedagang ini dikenal sangat setia atau selalu berupaya untuk tidak meninggalkan perahu atau kapal selama musim pelayaran. Nah, di atas perahu Bugis ini ada semacam pembagian ruang atau petak. Ya, kalau dalam hukum Amanagapa kita menyebutnya ada petak yang diperuntukkan pada awak perahu dan nahkoda untuk berdagang. Biasanya, kata Raffles, jurumudi itu mendapatkan petak di bagian belakang kapal. Sementara pemilik perahu ya, itu mendapatkan bagian yang paling luas ya, dari kapal mereka. Sedangkan juru batu ya biasanya mereka menyesuaikan aja dengan kondisi kapal dan modal mereka. Nah, kegiatan perdagangan dan pelayaran pada masa ini ternyata berkorelasi dengan gangguan keamanan di laut. Memang secara teoretik disebutkan bahwa bila keadaan kemakmuran suatu kawasan meningkat, maka seringkali diikuti oleh tindakan perompakan atau kita sebut dengan bajak laut. Nah, apa yang terjadi dengan pelabuhan-pelabuhan di Jawa, sebagaimana dicatat oleh Raffles, bahwa pelabuhan-pelabuhan itu menjadi tidak aman ya, karena menjadi sarang para perompak. Para perompak ini memonopoli perdagangan di pelabuhan karena mereka punya kekuatan untuk memaksakan keinginan mereka. Yang terjadi kemudian para pelaut tidak bisa berbuat banyak. Maka berlakulah hukum alam. Siapa yang kuat, dia bisa hidup. Yang lemah bisa jadi korban dan bisa dirampas haknya, hak hidupnya, dan dijadikan sebagai budak oleh para bajak laut yang akan digunakan sebagai tenaga pendayung ataupun sebagai komoditas yang diperdagangkan. Suatu kenyataan yang masih berlangsung sebagaimana Raffles mencatatnya. Pada masa ini, kata Raffles, perompakan dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Bahkan dianggap sebagai tindakan terhormat oleh para pelakunya. Menguntungkan oleh karena tidak perlu susah berupaya, seperti para pelaut harus mengambil barang dari satu tempat ke tempat lain untuk kemudian dipasarkan di pelabuhan. Mereka cukup menjaga perahu dan kapal-kapal melintas di laut atau sandar di pelabuhan, lalu kemudian mereka rempasnya. Dengan begitu bisa mereka mendapatkan keuntungan. Di kalangan para perompak, ya tindakan mereka itu dianggap sebuah tindakan yang terhormat. Sekali lagi dalam sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang korban ataupun pemerintah. Raffles juga mengeluhkan, ternyata aktivitas para perompak ini diperkuat oleh para pedagang Eropa yang memasok senjata dan amunisi untuk mereka, tentunya dijual. Ya. Kasus ini terjadi di Pelabuhan Sambas di Kalimantan. Makanya pemerintah Inggris pun di Jawa mengalami kesulitan. Di satu sisi ingin memberantas bajak laut, namun pada sisi yang lain para pedagang-pedagang Inggris ya, menjual senjata dan amunisi kepada para bajak laut. Karena bagi mereka bajak laut itu bisa menjadi partner dagang. Bajak laut membutuhkan senjata,
para pedagang-pedagang Inggris pun juga membutuhkan barang-barang yang dibawa oleh para bajak laut atau dengan cara dibeli. Dengan kondisi seperti ini, kegiatan perdagangan dan pelayaran, sebagaimana Raffles mencatatnya, itu berkorelasi dengan praktik perbudakan. Di dalam buku Raffles ini disebutkan setidaknya ada 6 penyebab kondisi yang menyebabkan lahirnya praktik perbudakan. Yang pertama karena perompakan, orang-orang yang ditahan di laut oleh para bajak laut lalu dijadikan sebagai budak untuk menggerakkan perahu sebagai tenaga pendayung atau dijual sebagai komoditas. Yang kedua, budak terjadi oleh karena perang. Orang-orang yang ditawan dalam perang itu kemudian dijadikan sebagai budak. Ada juga orang yang diculik di pantai. Mungkin ketika penduduk lagi beraktivitas melintas kelompok-kelompok tertentu dan mengambil mereka dan dijadikan sebagai budak. Yang keempat, budak itu terjadi oleh karena orang berhutang. Maksudnya dia tidak bisa membayar utangnya dan karena itu menjadikan dirinya sebagai bayarannya, dan pada saat itulah kemudian kemerdekaannya dirampas dan dia menjadi budak kepada majikannya. Yang kelima, perbudakan terjadi karena pelanggaran hukum, kesalahan yang membuat seseorang harus menebusnya dengan menghambakan diri. Ya. Yang terakhir, perbudakan itu terjadi oleh karena ada awak kapal yang ditawan oleh bajak laut. Nah, para pendengar, karya ini tentunya akan lebih bermanfaat lagi bila dibaca dengan seksama. Pada kesempatan ini saya tidak menguraikan semuanya, namun sebagai sebuah sumber primer dari catatan seorang pelaku sejarah, ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana situasi Nusantara pada masa itu. Sampai di sini sesi kita membaca Nusantara dari Laut lewat karya Thomas Stamford Raffles, The History of Jawa. Kita ketemu kembali pada sesi yang lain dalam tajuk membaca Nusantara dari Laut lewat karya-karya atau catatan-catatan para pengembara di Nusantara pada masa lalu. Sampai jumpa.